Baik, terima kasih Bu Tati. Shalom, selamat malam Selamat Romo, malam. Bapak Ibu Selamat dan malam. terima kasih Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari Soferdia yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat datang dan selamat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam rekoleksi virtual Soferdia IDJ seri ketiga. Rekoleksi 150 tahun SPD bersama Romo Aurelius Patisoge SPD dengan judul Witnessing to the Light from Anywhere for Everyone. Bersaksi tentang sang terang dari segala penjuru untuk semua orang. Pada seri ketiga ini, Romo Aurel mengambil tema dikobarkan, membawa sang terang. Dikobarkan sang terang ini kemarin seri kedua ya Romo. Ya. Iya. Puji syukur kepada Allah Tritunggal atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga kita dapat hadir mengikuti rekoleksi virtual Soferdia ini. Sesuai dengan agenda, hari ini Senin 11 Agustus 2025, kita memasuki rekoleksi seri yang ketiga. Yang terhormat Sekretaris Misi Merangkap Moderator Soferdia IDJ, Romo Immanuel Gracius Purwaharta KSPD, tapi tampaknya belum hadir. Kemudian yang kami hormati para Romo Pembina Soferdia Distrik, para Romo Pembina Soferdia Paroki, juga yang kami kasihi para anggota Soferdia IDJ, dan tak lupa pula yang kami sungguh hormati narasumber hebat kita, yang terhormat Romo Aurelius Patisoge SPD dari SBD Bible Center Batam. Romo dan Bapak Ibu Soferdian, susunan acara koleksi pada malam hari ini diawali dengan menyanyikan lagu Penny Creator, kemudian dilanjutkan dengan doa 10 jam, doa pembuka, kemudian selanjutnya penyampaian materi dan tanya jawab. Berikutnya ringkasan dan peneguhan, dan setelah itu dilanjutkan dengan doa 150 tahun SPD dan doa pelindung serikat. Karena ini adalah seri terakhir dalam tahun ini, dalam 150 tahun SPD, maka kami memberikan kesempatan kepada Ketua Soferdia IDJ untuk memberikan sapaan setelah doa pelindung serikat. Acara akan diakhiri dengan berkat penutup dan foto bersama. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, rekoleksi seri pertama telah kita laksanakan dengan tema mengenal sang terang. Kemudian seri kedua dengan tema dikobarkan sang terang. Malam hari ini kita akan melanjutkan rekoleksi kita pada seri ketiga ini dengan tema membawa sang terang. Masih dengan sumber biblis dari Injil Yohanes. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, supaya waktu yang singkat ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin, maka mohon para petugas yang telah ditunjuk dapat mempersiapkan diri dan menjalankan tugasnya berdasarkan urutan masing-masing. Diawali dengan menyanyikan lagu Penny Creator. Mari kita mulai rekoleksi kita kepada para petugas dan persilakan. Datanglah ya Roh Pencipta, jiwa kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, hati kami ciptaan-Mu. Engkau bergelar penghibur, rahmat Allah Maha Luhur, sumber hidup, api kasih, dan pengurapan ilahi. Engkau sabda karunia, jari tangan kanan Allah,
Engkau yang Bapa janjikan, yang memperkanda bahasa. Terangkanlah akal budi, curahkan cinta di hati, sekalian kelemahan. Semoga engkau pulihkan. Jauhkanlah musuh segera, berikanlah damai jiwa, agar oleh tuntunanmu kami elakkan yang jahat. Berilah kami mengenal Bapa bersama Putera dan Engkau Roh keduanya. Kami percaya selalu. Allah Bapa kami puji, dan Putera yang bangkit pula, serta Roh Kudus penghibur, sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan doa suku jam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Kami percaya kepadamu. Ya Allah, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Kami berharap padamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Kami mengasihi Dikau dengan segenap hati. Engkau telah mengutus Sang Sabda sebagai penyelamat dunia. Satukanlah kami di dalam Dia. Penuhilah kami dengan roh Putramu, agar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ruang Zoom ini untuk mengikuti rekoleksi virtual Soferdia IDC seri yang ketiga ini. Terima kasih kami boleh bertekun dan setia sebagai Soferdia dalam mendalami dan melaksanakan spiritualitas Santo Arnoldus Jansen. Berkatilah narasumber kami, Romo Aurelius, yang akan mendampingi dalam rekoleksi ini. Juga kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati sarana-prasarana yang kami gunakan, sehingga rekoleksi ini dapat boleh berjalan dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa sepanjang bentangan masa. Amin. Amin. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama saya harap suara saya bisa didengar dengan baik. Saya agak batuk dan flu belakangan ini, jadi belum pulih betul kesehatan saya, tapi semoga malam ini tidak banyak halangan. Yang kedua, kita sampai pada seri ketiga dari satu rangkaian rekoleksi untuk merayakan 150 tahun SPD. Perkenankan saya untuk mulai kembali sharing screen supaya teman-teman sekalian dapat mengikuti dari layar masing-masing dan bisa turut serta bersama saya berjalan dalam seluruh rangkaian rekoleksi ini. Sebagaimana kita semua sudah mengetahui, ini hanya sekedar mengingatkan rekoleksi ini kita jalankan sebagai bagian dari perayaan kita bersama Serikat Sabda Allah
yang berusia genap 100 tahun pada 8 September yang akan datang. Dan untuk itu kepada kita disodorkan tema-tema, didorong untuk mengadakan perayaan di mana-mana, dan kita bisa melihat bahwa ada banyak perayaan dibuat di berbagai tempat. Saya ambil ilustrasi dari style di rumah induk kita di Belanda, lalu ini ada perayaan di Papua New Guinea, ini ada perayaan di Amerika Selatan kalau tidak salah, ini ada pertemuan para formator, kemudian ini juga ada perayaan di Ruteng, di Flores, lalu ini ada seminar misi yang berlangsung di Universitas Gregorian di Roma, yang pada hakikatnya membedah kesaksian SVD selama 150 tahun tentang terang yang sejati yakni Yesus Kristus. Nah, bagi kita, Soferdia Provinsi Jawa, kita juga merayakannya dalam bentuk rekoleksi. Dan karena jarak kita yang berjauhan dan dimungkinkan oleh sarana komunikasi ini, maka kita mengadakannya sebagai sebuah rekoleksi virtual, dan saya berusaha untuk menjawabi kerinduan anggota Soferdia untuk turut ambil bagian dalam perayaan seprovinsi. Nah, kita sudah melewati tema-tema dan 3 poin, dan yang malam ini kita menyentuh elemen ketiga, yakni membawa sang terang. Membawa sang terang yang merupakan konsekuensi logis dari kita berbicara tentang 2 tema sebelumnya, yakni mengenal sang terang. Saya ingat pertemuan pertama itu berat, karena kita membahas tentang konsep-konsep teologis tentang sang terang. Lalu kedua dikobarkan sang terang, ya, apa pengaruh sang terang itu bagi kita, dan malam ini semoga jauh lebih praktis, yakni ketika kita membawa sang terang kepada sesama, itu kira-kira apa yang akan kita lakukan. Nah, dan 3 tema itu diinspirasi oleh 3 ayat kunci yang semuanya diambil dari Injil Yohanes, dan untuk malam ini kita ambil dari Yohanes bab 1 ayat 18, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dari kalimat ini kita sudah tahu tokoh siapa yang dimaksudkan. Dan tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan terang, tetapi dia datang mendahului terang dan dia bersaksi tentang terang. Nah, malam ini kita ingin mengikuti jejak langkah Yohanes Pembaptis itu. Maka mari kita bersama-sama menelusuri refleksi biblis yang akan saya tampilkan, dan semoga diakhiri dengan sejumlah anjuran praktis untuk teman-teman semua yang bisa diimplementasi sesuai dengan konteks paroki atau distrik atau kelompok masing-masing. Nah, saya tidak mengulangi membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 ayat sampai 18, tapi kita langsung ke pembahasan inti malam ini, yakni membawa sang terang. Berbicara tentang membawa sang terang, saya awali dengan mengutip Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8 yang berbicara tentang tokoh Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, menarik bahwa pembicaraan tentang Yohanes ini dimasukkan di dalam prolog Injil Yohanes, yakni bab 1 ayat 1 sampai 18, yang pada hakikatnya berbicara tentang tema teologis tentang firman yang menjadi manusia. Ya, terutama ayat 14 itu, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, tentang firman yang menjadi manusia ini, orang baru mulai mengenal firman yang menjadi manusia sebagai manusia ketika Yohanes memberi kesaksian. Walaupun kesaksian tentang
firman yang menjadi manusia itu sudah ada ketika para gembala datang melihat bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem, atau tiga sarjana dari timur dituntun oleh bintang, akhirnya bertemu juga dengan Yesus, firman yang menjadi manusia. Tapi pada saat itu pengenalannya pada lingkup yang sangat terbatas. Para gembala, tiga sarjana dari timur, kemudian terbatas pada Simeon dan Hana, lalu selebihnya itu ada semata-mata pada keluarga kudus di Nazaret, yakni Yosef, Maria, dan mungkin keluarga-keluarga lain. Ya. Tetapi secara publik, semua orang baru terperangah atau menyadari siapa Yesus sebenarnya ketika Yohanes mulai bersaksi tentang Sang Terang ini. Ya. Nah, saya lebih dahulu mendalami pribadi Yohanes yang berbicara tentang Sang Terang. Yang malam ini kita ingin mengikuti jejak langganya. Siapa Yohanes? Dari Injil Yohanes bab 1 dan bab 3, kita melihat deskripsi yang cukup mendetail tentang Yohanes Pembaptis. Kita mulai dengan yang pertama. Suara yang berseru-seru. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 23 dilanjutkan dengan 26 sampai 27, kita menemukan satu deskripsi menarik tentang Yohanes sebagai suara yang berseru-seru. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, yang menarik itu di sini. Yohanes bersaksi tentang seseorang yang akan datang kemudian daripadaku. Tetapi yang datang kemudian ini orang yang jauh lebih penting, ya. Karena Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yohanes membuat pengumuman, ya. Maka peranannya sebagai suara yang berseru-seru itu nampak, ya. Dia berbicara mulai dengan seruannya di padang gurun, bertobatlah, ya, luruskanlah jalan Tuhan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dia berbicara tentang nabi yang akan datang. Dia berbicara tentang Mesias yang sedang masuk ke dalam sejarah manusia. Tapi ketika orang tanya, apakah engkau Mesias? Dia katakan tidak. Lalu kamu siapa? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Yang kedua, Yohanes adalah penunjuk arah. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 30, Yohanes memberi arahan kepada para muridnya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Nah, di mana Yohanes katakan itu di ayat terdahulu sebelumnya. Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada titik ini, siapa tokoh itu belum jelas. Tetapi, ketika Yesus datang, Yohanes katakan, ya, ingat, pada waktu saya katakan bahwa akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, orang itu adalah Yesus, anak domba Allah. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Murid-muridnya meninggalkan dia, lalu mengikuti Yesus. Salah seorang di antaranya adalah Andreas. Nah, dari situ kita melihat bahwa bagi Yohanes, ditinggalkan oleh murid untuk mengikuti tokoh yang tepat, itu merupakan sebuah keberhasilan.
Padahal nuansa ini sebetulnya tidak terjadi di dalam lingkungan pengajaran umat Yahudi. Di lingkungan orang Yahudi, guru itu adalah tokoh yang berada di tempat, lalu kita datang untuk belajar bersama dia. Ya, makin banyak murid yang datang, itu makin baik. Salah satu tokoh terkenal dalam Perjanjian Baru kita dapat temukan dari Injil apa ini dari Kisah Para Rasul, yakni Rabi Gamaliel. Gamaliel yang memberikan peringatan kepada orang Yahudi ketika mereka hendak menganiaya para rasul. Itu dia mengatakan begini, saudara-saudara, sebaiknya jangan ganggu orang-orang ini. Kalau ini bukan dari Tuhan, maka itu akan hilang. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, kalau ini datang dari Tuhan, maka Anda nanti akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Nah, toko-toko rabi-rabi seperti ini, dia dikelilingi oleh para murid yang belajar menimba kebijaksanaan dari dia. Maka ditinggalkan oleh murid itu sesuatu yang memalukan. Tidak demikian bagi Yohanes. Ditinggalkan oleh murid adalah sebuah keberhasilan. Ya. Maka ketika dia menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah. Lalu murid-muridnya meninggalkan dia untuk mengikuti Yesus. Sebetulnya misi Yohanes sudah selesai. Yakni menghantar orang untuk melihat sang terang. Ingat, Yohanes jelas-jelas mengatakan, aku bukan Mesias. Lalu di mana Mesias? Mesias itu tokoh yang akan datang sesudah aku. Di mana tokoh itu? Nah, ketika Yesus datang, dia katakan, itu dia. Dengan kata lain, ikuti dia. Nah, yang menarik itu dalam kesaksiannya, Yohanes mengatakan begini, aku juga sebetulnya tidak tahu siapa tokoh itu. Tetapi dia yang mengutus aku mengatakan bahwa kalau engkau melihat Roh Tuhan turun ke atasnya dan berdiam di atas dia, nah itulah dia. Dan kita ingat Roh Tuhan itu turun waktu kapan? Waktu Yesus dibaptis dalam rupa burung merpati. Hanya bagusnya Injil Matius menulis drama, langit terbuka, Roh Kudus turun, lalu ada suara berseru dari dalam langit. Yohanes menampilkan cerita dengan cara berbeda, cara kesaksian Yohanes. Yohanes mengatakan, dia yang mengutus aku memberitahukan kepadaku, Mesias itu adalah orang yang nanti engkau lihat Roh akan turun dan menaungi dia. Saya percaya Yohanes juga pasti terkejut melihat bahwa ternyata tokoh yang dinaungi itu adalah Yesus, saudaranya sendiri, saudara sepupunya. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa fungsi Yohanes di sini adalah menunjuk arah Yesus. Yang ketiga, hamba yang setia. Yohanes tidak pernah mengklaim kemuliaan, ketenaran itu sebagai miliknya. Maka dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Nah, Yohanes memberikan batasan yang tegas, dia berdiri di mana. Karena pada waktu itu, para muridnya mempersoalkan bahwa Yesus juga membaptis di tempat lain, sementara Yohanes membaptis juga. Lalu mereka komplain kepada gurunya, guru, orang yang engkau baptis itu juga membaptis di sana. Lalu Yohanes katakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Yohanes mengakui bahwa karunia membaptis itu dicurahkan Tuhan kepada siapa saja. Dan Yohanes bukan satu-satunya. Bahwa yang memiliki mempelai perempuan itu adalah mempelai laki-laki.
Tapi Yohanes sebagai sahabat mempelai laki-laki boleh bersuka cita. Nah, dalam lingkungan kita itu kan sekarang makin populer perkawinan ketika kedua mempelai itu mempunyai best man dan bridesmaid. Ya. Nah, para sahabat ini kan biasanya dipilih yang dekat, yang mengetahui sejarah perjalanan pasangan ini. Lalu mereka itu menjadi semacam teman yang memberi dukungan karena pasangan ini memasuki saat yang kritis, yakni meninggalkan statusnya sebagai lajang untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan. Nah, teman-teman yang hadir itu pasti bersuka cita dan mendukung. Kecuali kalau teman yang ada agendanya sendiri. Karena kita kalau nonton di YouTube, ada best man yang selingkuh dengan brides dan sebagainya. Itu hal-hal yang agak memalukan dalam moralitas perkawinan Katolik itu ya. Nah, kita tekankan adalah sukacita. Sukacita seorang hamba ketika melihat tuannya sekarang berperanan. Dia bersuka cita karena apa? Karena dia sudah menjalankan tugasnya, mempersiapkan jalan bagi tuannya. Yang keempat, Yohanes itu adalah pendukung di belakang layar. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dan kita tahu bahwa Yohanes berakhir dengan kemartiran. Sebagai seorang yang hanya menjadi trofi bagi anak Herodias. Kepalanya menjadi trofi. Bayangkan, seorang nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan, yang bersaksi dan menunjukkan bahwa itu adalah anak domba Allah, akhir hidupnya dia tidak lebih menjadi sebuah trofi untuk diberikan kepada putri Herodias yang menari dan menyukakan Herodes dan para tamunya. Tapi kemartiran Yohanes ini menjadi sebuah indikator bagi para murid Tuhan dan juga bagi Yesus sendiri bahwa ini adalah jalan yang akan dilewati oleh para utusan Tuhan. Nah, kita kembali mengingat 4 poin spiritualitas pewarta sang terang. Nomor 1, suara yang berseru-seru. Nomor 2, penunjuk arah. Nomor 3, hamba yang setia. Dan nomor 4, pendukung di belakang layar. Inilah Yohanes, pembawa terang. Jadi kalau kita membawa terang, fungsi kita itu sebetulnya kurang lebih seperti Yohanes ini. Kita adalah suara yang berseru-seru. Kita adalah hamba yang setia. Kita adalah pendukung di belakang layar. Dan kita adalah penunjuk arah. Ya, 4 poin itu. Jadi kemuliaan bukan milik kita. Keselamatan bukan datang dari kita. Yang memiliki gereja adalah Yesus Kristus. Tapi kita adalah pribadi yang boleh bersuka cita karena turut berperanan di dalamnya. Nah, berpatokan pada 4 karakter ini, kita akan berbicara tentang kita sebagai utusan sang terang. Kita di sini adalah soferdia. Ya. Nah, kita jadikan Kristus sang terang itu sebagai rujukan. Sekarang lupakanlah Yohanes. Kita mengarah ke depan. Dengan melihat Yesus yang merupakan Tuhan dan Penyelamat, yang kita terima sebagai karunia dalam iman. Nah, oleh perutusan Kristus itu, kita umat Kristiani sekarang mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab membawa sang terang itu, menjadi utusan sang terang itu, kita wujudkan dalam 5 tugas ini. Saya pakai dulu istilah yang ada, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kerigma, koinonia, diakonia, liturgia, dan martiria. Jangan terlalu terpaku pada istilah yang berat ini. Itu tidak penting, karena nanti sebentar kalau sudah dijelaskan, oh ternyata sederhana sekali. Ya. Jadi untuk bisa mewujudkan semangat Yohanes pembawa sang terang. Jadi karakter Yohanes itu adalah karakter diri kita. Ya. Kita harus menjadi suara yang berseru-seru, kita harus menjadi penunjuk arah, kita harus menjadi hamba yang setia, kita harus menjadi pendukung di belakang layar.
Ya, itu peranan kita. Tetapi apa yang kita buat sesuai dengan 4 peranan ini? Nah, ini 5 poin ini. Kerigma, koinonia, diakonia, liturgia, dan martiria. Mari kita lihat satu persatu. Sekarang kita berbicara tentang soferdia menjadi pembawa terang. Ya, kita berada dalam lingkaran ini. Soferdia menjadi pembawa terang kurang lebih dengan warna kuning itu saya ibaratkan sebagai pribadi yang sudah mengenal sang terang dan sudah dikobarkan atau dianimasi atau dijiwai oleh sang terang. Itu adalah soferdia. Harus jujur ya, kita belum mencapai tahap seperti itu. Tetapi rintisan jalan yang kita buka sudah mengarah ke sana. Nah, apa yang kita peroleh ini mau kita wujudkan dalam dunia yang saya simbolkan sebagai lingkaran hijau. Nah, lingkaran hijau ini akan kita kitari dengan 5 cara atau 5 tugas yang akan kita bahas satu demi satu. Kita mulai dengan yang pertama, kerigma. Kerigma itu berarti mewartakan Kristus. Ya, mewartakan Kristus. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 memberikan kita perintah demikian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sebagai sopir dia, kita melakukannya kurang lebih seperti apa? Menyadari situasi kita, saya harus katakan bahwa saya bertemu dengan beberapa sopir dia dari negara lain, dan saya harus katakan bahwa mereka jauh lebih maju dalam mewujudkan kerikma ini. Mungkin karena situasi memungkinkan, mungkin karena sumber daya ya berupa manusia, sumber SDM maupun sumber daya keuangan, lalu network itu memadai, sehingga mereka lebih boleh dibilang eh, lebih berhasil lah, atau lebih selangkah lebih maju dari kita yang ada di sini. Walaupun demikian, belajar dari realita kita, kita pun bisa menjalankan kerikma dalam level kita yang sederhana ini. Kerikma itu kita wujudkan dengan cara apa? Yang pertama, kita berbicara tentang iman sebagai bagian dari percakapan harian. Ya, ini terutama dalam keluarga-keluarga Sofirdia. Kita berbicara tentang misalnya ekonomi rumah tangga. Kita berbicara tentang pendidikan anak. Kita berbicara tentang persiapan masa depan, masa tua. Kita berbicara tentang relasi dan komunikasi dengan para tetangga dan sebagainya. Itu adalah rumpun-rumpun yang sangat normal di dalam kehidupan kita. Sebagai anggota Silverdia, kita perlu memberikan nilai plus. Plusnya dengan cara apa? Plus tentang sharing iman di dalam keluarga sebagai sesuatu yang rutin dijalankan. Rutin dijalankan. Sharing itu bisa jadi kita berbicara tentang satu tema sederhana seperti berdoa rosario, mungkin juga tentang sakramen Ekaristi yang sejauh pemahaman kita, karena itu kita hadiri dari waktu ke waktu. Tetapi tekanan saya adalah menjadikan tema iman bukan sebagai tema yang memalukan dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, termasuk ketika ada tamu yang ada bersama kita. Ya, ada tamu yang ada bersama kita. Yang kedua, berbagi pengalaman iman atau sharing pengalaman iman dengan sesama murid Kristus. Siapa sesama murid Kristus ini? Nah, kita ini kan Gereja Katolik Indonesia itu sangat menghargai komunitas-komunitas basis gereja. Maka kita adalah warga lingkungan. Anggota Soferdia harus ada dalam lingkungan itu dan menjadi motor untuk berbicara tentang sharing pengalaman iman.
Ya, orang-orang Katolik itu kita tahu bahwa kalau sharing kitab suci itu hadirnya itu minim. Kenapa? Karena orang segan untuk berbicara tentang sharing pengalaman iman. Kalau di Rosario itu rajin, di KBG saya di sini, di Batam, kalau di Rosario itu hadirnya bisa sampai 60 orang, sampai pernah itu sampai 90 orang. Ya, kalau sharing iman, sharing kitab suci, 9 orang, 10 orang. Nah, jadi mungkin hanya 1/10 dari ketika kita berdevosi. Nah, saya berharap anggota Soferdia bisa menjadi penggerak dalam hal ini. Sharing pengalaman iman, bagaimana Tuhan menyentuh kita, sehingga oleh sharing itu orang lain juga mau menghargai pengalaman-pengalaman kecil yang dia alami sehari-hari, tetapi tidak disadari bahwa itu adalah bagian dari penyelenggaraan Tuhan juga. Yang ketiga, berbagi karunia iman dengan orang-orang yang berkehendak baik. Ini terutama kalau berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, saya harus katakan misalnya kepada saudara-saudara, saya mempunyai respek kepada saudara-saudara Muslim yang tidak ragu-ragu memakai jargon atau istilah atau apa-apa yang mencerminkan karakter imannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Alhamdulillah. Ya. Ada berbagai istilah yang mencerminkan karakter imannya. Sekarang ini kita sudah mulai, ya, di lingkungan Katolik Kristen itu sudah mulai banyak, ya. Ya, Salam atau Tuhan memberkati, ya, dan lain-lain. Mulai nampak. Tapi saya percaya dengan cara-cara sederhana, kita bisa berbagi karunia iman tahap awal itu dengan orang yang berkehendak baik. Dengan orang yang tidak berkehendak baik, kita hati-hati dulu. Yesus pun pada waktu memerintahkan para murid, dia ingatkan pertama, supaya datang kepada domba-domba yang hilang dari lingkungan Israel saja. Tahap berikut baru melewati batasan orang Israel untuk masuk ke dalam lingkungan umum. Kita pun mulai demikian. Kerigma kita pertama-tama itu adalah lingkungan keluarga kita sendiri, saudara-saudara seiman, lalu lingkungan terdekat yang multi agama, multi golongan, multi budaya. Tetapi kita bisa berbicara berdasarkan prinsip-prinsip yang kita yakini sebagai orang Kristiani. Yang kedua, koinonia. Koinonia itu membangun persekutuan atau membangun komunitas. Kemudian dalam Injil Lukas bab 10 ayat 17 kita membaca ini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yang saya garis bawahi di sini adalah begini. Sukacita yang dibagi di dalam persekutuan para murid. Yesus mengutus 70 murid kan? Lalu 70 murid ini kembali, lalu bersukacita, dan ketika bersukacita itu mereka mengatakan begini, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, takluk kepada kami demi namamu. Nah, sukacita ini yang penting di dalam persekutuan. Nah, yang saya katakan adalah begini. Ketika kita berbicara tentang persekutuan komunitas, pertama-tama kita perkuat komunitas Soferdia sebagai basis misioner. Ya. Nah, tentang Soferdia sebagai basis misioner ini, saya menganjurkan atau saya menggarisbawahi bahwa ukuran atau spiritualitas yang kita pakai adalah spiritualitas menabur benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung, jatuh di tanah berbatu-batu, yang tumbuh sebentar lalu mati, jatuh di tengah semak berduri, terhimpit lalu mati, tapi ada juga yang jatuh di tanah subur. Kita melakukan upaya secara maksimal
sebagai manusia untuk memperkuat komunitas Soferdia sebagai basis misioner. Sedangkan bagaimana komunitas itu bertumbuh, bagaimana dia menghasilkan buah, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan. Yang kedua, sukacita komunitas Soferdia itu juga dibawa ke persekutuan umat. Karena itu, Soferdia tidak boleh menjadi pelarian karena kita tidak ingin terlibat di dalam misalnya lingkungan atau komunitas basis. Ya, sebaliknya, semangat Soferdia memberi kita energi yang lebih kuat untuk bisa lebih terlibat di dalam komunitas basis, komunitas lingkungan, bahkan kita bisa memberi warna di sana. Ya, jangan sampai kita menjadi hambatannya. Jangan sampai kita memakai Soferdia sebagai sebuah alasan untuk tidak terlibat banyak di dalam persekutuan umat tempat kita berada. Lalu yang ketiga, yang juga sangat penting yakni menjalani tugas sebagai bagian dari gereja, bukan sebagai misi pribadi. Ya, terutama dalam hal komunikasi di antara kita. Walaupun niat kita itu luhur, walaupun kita memakai spiritualitas misi, tetap tidak bisa kita hindari bahwa ada suka dan tidak sukanya, ada sakit dan senangnya, ya, terutama kalau berkaitan dengan peranan, tanggung jawab, jabatan dan sebagainya. Maka kita membina kesadaran dalam diri bahwa tugas kita adalah bagian dari tugas gereja, bukan tugas saya sebagai personal. Kita masuk kepada poin ketiga, yakni diakonia. Nah, untuk diakonia ini, saya memakai kutipan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Melayani semua orang. Melayani orang yang membutuhkan. Bukan melayani berdasarkan interest kita. Atau berdasarkan siapa yang saya suka. Dalam hal ini, saya menggarisbawahi beberapa hal. Nomor satu, Soferdia supaya membina kepekaan terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Jangan tutup mata ketika ada orang di sekitar membutuhkan bantuan. Tentu kita membantu sejauh kemampuan, tetapi kita juga bekerja sama tim dan tidak menjadi single fighter. Dalam hal ini, network yang melibatkan orang-orang yang mampu itu juga merupakan satu cara yang bisa kita pikirkan. Kenapa demikian? Banyak orang-orang yang mampu, yang berkehendak baik, tetapi tidak mempunyai waktu atau tidak mempunyai network untuk mewujudkan kebaikannya. Mari kita menjadi tangan yang dipinjam, supaya kebaikan itu terwujud, cinta Tuhan mencapai hati orang, tapi kita menjalankan satu tanggung jawab, yakni memungkinkan agar niat baik itu terwujud dan menyentuh kehidupan sesama kita. Diakonia itu adalah tugas melayani. Melayani pertama-tama adalah kebutuhan hidup jemaat perdana. Jangan lupa diakon itu dalam Kisah Para Rasul dibentuk untuk melayani meja, membagi rezeki sehari-hari secara adil. Ya, tetapi dalam praktek sekarang diakonia berada dalam pelayanan sepenuhnya. Dalam hal ini profesi kita bisa menjadi jalan untuk mempraktekkan diakonia. Andai kata Anda seorang psikiater, sebagai bagian dari misi, barangkali Anda memberikan seksi khusus pada orang-orang yang membutuhkan konsultasi kejiwaan yang Anda bisa berikan sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan. Mungkin tanpa bayar. Tapi tentu saja tidak bisa semua dilakukan demikian. Ketika Anda seorang pengacara atau seorang pebisnis,
pikirkan sesuatu. Bagaimana membantu orang sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, liturgia. Satu dalam perayaan. Dalam dialog dengan perempuan Samaria, Yesus berkata demikian. Penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dan Roh dalam kebenaran, Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam Roh dan kebenaran. Liturgia di sini berarti satu perayaan, tapi kita merayakannya dengan cara apa? Kita merayakan sebagai saudara. Ada orang pernah bertanya kepada saya begini, bisa enggak hari Minggu itu saya tidak hadir ke gereja? Karena saya bisa mengikuti misa online, saya bisa berdoa untuk banyak orang. Lagi pula di gereja itu ada sejumlah orang yang bawaannya buat emosi melulu. Jadi daripada saya berdosa di sana, lebih baik saya tidak pergi. Saya bilang, betul juga niatmu itu, tetapi jangan lupa menghadiri sebuah perayaan bersama itu adalah bagian dari merayakan karunia Tuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kristus sendiri mengatakan bahwa jika mata itu sakit, itu seluruh tubuh itu sakit. Jika tangan itu sakit, seluruh tubuh itu sakit. Jadi kalau ada yang dengan sengaja menjadi bagian dari tubuh Kristus, tetapi tidak turut serta dalam sebuah perayaan, yakni liturgia, perayaan sebagai saudara, maka sesungguhnya dia menciptakan kondisi tubuh Kristus yang separuh sehat, yang separuh sakit. Yang sakit itu adalah dirinya. Nah, dalam hal ini, saya mendorong teman-teman untuk memperhatikan beberapa elemen yang penting kita saling mendorong satu sama lain. Nomor satu, biasakan diri untuk selalu berdoa, membaca dan merenung kitab suci. Ini dua elemen yang bisa dijalankan secara pribadi. Tapi menghadiri perayaan-perayaan sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Karena dalam Ekaristi itu sebuah wujud yang paling konkret, Tuhan ada bersama umatnya. Ketika Tuhan menyerahkan tubuhnya untuk menjadi santapan bagi umatnya sebagai satu kesatuan tubuh mistik. Di samping itu kita menopang dengan devosi, di mana kita belajar meneladani orang-orang sederhana yang kemudian menjadi orang istimewa berkat kesetiaannya pada kehendak Tuhan. Yang kedua, dorong dan dukung semua sesama anggota Soferdia untuk terlibat. Dalam hal ini, grup WA itu bisa menjadi satu hal yang sangat efektif ketika kita saling mengingatkan satu sama lain. Misa hari Senin ketiga, misa Jumat pertama, adorasi sakramen, sharing kitab suci, dan sebagainya. Itu cara kita mendorong satu sama lain. Perlebar itu untuk menyentuh lebih banyak orang. Yang ketiga, temukan dan berbagi sukacita. Memang kita datang ke dalam sebuah perayaan itu lengkap dengan segala beban kehidupan kita. Dan banyak kali ketika beban itu menjadi tak terelakkan, terlalu berat, perayaan, liturgi, doa di gereja itu seringkali menjadi satu tempat yang sangat meneguhkan. Ya. Nah, kita melihat bahwa perayaan itu membawa buah sukacita. Sukacita ini yang perlu kita temukan dan kita bagi-bagi bersama dengan orang lain. Dan yang terakhir, terlibat dalam komunitas paroki. Ini sangat penting karena itu menjadi bagian atau menjadi katakanlah ladang di mana kita bisa mewujudkan kerikma, bisa mewujudkan koinonia, kita bisa mewujudkan diakonia, liturgia, dan bahkan martiria yang akan kita bahas nanti. Paroki itu menjadi ladang kita mewujudkan semua ini, tetapi juga menjadi komunitas tempat kita menimba kekuatan. Karena di sana kita memiliki seorang gembala
Di sana kita memiliki tim-tim yang memperkaya wawasan kita, baik secara intelektual maupun secara imani rohania. Dan di sana juga kita bersama-sama dengan jejaring kerjasama yang ada, network yang ada, bisa berpartisipasi bersama untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang menyentuh banyak orang. Nah, selama masa periode pandemi COVID misalnya, saya menemukan sejumlah ungkapan yang membahasakan solidaritas yang sangat asli, sangat genuine. Ketika kita tidak bisa bertemu satu sama lain, kita membangun berbagai pola komunikasi dan solidaritas di mana satu memberi perhatian kepada yang lain. Ya, untuk kita yang terkurung dalam rumah karena sakit, teman-teman kita banyak yang memberi dukungan, supply makan dan sebagainya. Ya. Hal-hal itu hanya mungkin terjadi ketika solidaritas kita terbentuk dalam level komunitas umat beriman, mulai dari lingkungan yang paling kecil sampai pada komunitas paroki, keuskupan, dan sebagainya. Permisi, saya minum sejenak untuk memperlancar suara saya. Poin kelima, martiria menjadi saksi iman. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yang pertama, tumbuhkan kebanggaan dengan iman Katolik. Jangan minder dengan iman ini. Jangan minder karena kan Anda tidak fasih dalam mengutip kitab suci. Ya, jangan minder. Sebaliknya, jadikan itu sebagai tantangan untuk lebih tekun membaca kitab suci. Dan saya senang sekali sekarang melalui pemberdayaan umat awam itu seperti misalnya SEP, ya, atau CAP, atau sekolah-sekolah evangelisasi dan sebagainya, di mana awam-awam kita dengan tekun belajar menguasai kitab suci, bahkan menjadi ahli dalam kitab suci. Ya, saya tahu ada sejumlah romo itu yang kurang suka dengan itu karena awamnya lalu menjadi lebih kritis terhadap khotbah-khotbah romonya. Apalagi kalau romonya tidak siap khotbah dengan baik, ngaco, ngomong sembarangan, lalu dikritik, ya bisa kewalahan dia. Mengapa? Karena pemberdayaan awam Katolik itu sudah jauh lebih sistematis, lebih efektif, dan lebih meluas. Dan kita harus mendukung itu. So, dia jadikanlah kita forum pemberdayaan awam Katolik. Ya, berbangga dengan iman kita. Tidak segan menunjukkan identitas sebagai murid Kristus. Ya, tidak segan menunjukkan identitas sebagai murid Kristus. Saya mengenal sejumlah orang, misalnya dari gerakan karismatik, yang mereka tidak segan-segan untuk misalnya di toko sesudah membayar pada kasir, lalu sesudah terima kasih dilengkapi dengan ini, Tuhan memberkatimu. Ini kan sesuatu yang bagus, ya. Mengharapkan sesuatu yang baik bagi orang itu merupakan cara menebarkan ragi kebaikan. Padahal cara sederhana saja, Tuhan memberkatimu. Mungkin sesudah bayar itu apa? Biaya tol itu, ya. Ada tugas di situ. Di samping menerima karcisnya, Tuhan memberkatimu. Saya yakin dia akan senyum. Dan senyum itu pasti akan mengubah hari orang itu. Hanya sayang sekarang itu banyak tol elektronik, jadi tidak ada lagi senyum yang kita lihat di sana ya. Nah, tapi sejalan dengan itu, sadari akan potensi penolakan. Tidak semua orang itu menerima dengan baik. Selalu akan ada orang yang menolak. Ketika penolakan itu terjadi, lihatlah itu sebagai salib hidup. Itu martiria kita yang paling kecil mengalami penolakan. Jadi
saat sekarang ini kita melihat di mana-mana orang menolak dibangun gereja sana, di Padang, di Kediri, di Jawa Barat, di mana lagi ada penolakan-penolakan terhadap iman Katolik, ada iman Kristiani. Satu sisi kita bersedih, kita berteriak, kita menggugat perlindungan negara segala macam, tapi sadarilah juga bahwa ini adalah riak-riak martiria yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pewartaan iman Kristiani. Jangan lupa, gereja ini bertumbuh di atas 3 abad kemartiran. Ya, 3 abad pertama itu gereja sepenuhnya hidup dalam abad kemartiran. Jadi fondasi 3 abad kemartiran itu yang memberi kita kekuatan hingga hari ini. Ya, jadi sadari selalu bahwa ada potensi penolakan. Lalu yang ketiga, yang keempat, pelajari dan hayati kemartiran. Pelajari, mengetahui apa artinya kemartiran, menyadari kemartiran sebagai bagian esensial dari sejarah keselamatan. Kristus sendiri adalah martir, Yohanes Pembaptis adalah martir, semua rasul-rasul kecuali Yohanes adalah martir. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan nyawanya demi imannya. Martir adalah kesaksian yang paling tinggi. Tapi dari lingkungan kita, kesaksian-kesaksian lain tetap akan jalan dalam skala martiria yang lebih kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai sebagai ringkasan dari seluruhnya, kita membawa sang terang itu terakumulasi dalam 5 poin ini. Kita membawa sang terang dengan mewartakan sang terang. Ya, iman itu untuk diwartakan, bukan untuk dinikmati sebagai barang antik. Kita membawa sang terang dengan membangun persekutuan murid-murid sang terang. Kita membangun persekutuan umat beriman. Itu adalah murid sang terang. Jangan jadi pemecah belah. Jadilah elemen yang menghimpun, yang menjembatani perbedaan dan sebagainya. Yang ketiga, kita melayani sesama sebagai wujud cinta sang terang. Pelayanan kita itu adalah wujud cinta sang terang. Yang keempat, kita merayakan kasih karunia sang terang sebagai saudara. Kita semua sebagai saudara, tapi kita saudara yang merayakan kasih karunia sang terang. Dan yang kelima, kita bersaksi tentang sang terang kapan dan dimanapun. Nah, bersaksi tentang sang terang kapan dan dimanapun ini mengandaikan kita menyadari identitas diri kita sebagai orang Kristiani yang dibaptis, yang diberi tanggung jawab untuk pergi dan baptislah semua orang dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudara, sama seperti Yohanes Pembaptis, kita bukan terang itu. Tapi kita harus berbicara tentang sang terang. Untuk bisa menjalankan 5 tanggung jawab ini, kita ingat kembali 4 karakter Yohanes Pembaptis. Dia adalah suara yang berseru-seru, yang berani untuk bersuara. Dia adalah penunjuk arah, yang dia tunjuk adalah Kristus, bukan dirinya. Kristus yang ditunjuk, bukan dirinya. Dia adalah hamba yang setia, yang jalankan tugas. Kemuliaan itu milik Tuhan, bukan milik dia. Dan yang keempat, dia adalah pemain di belakang layar, pendukung. Tidak penting dia dikenal, tapi yang paling penting adalah Injil dikenal. Yang paling penting adalah Kristus dikenal. Dan semua ini bisa kita jalankan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman atas perhatian dari presentasi saya malam ini. Tanggapan silakan dikirim kepada saya melalui email maupun melalui WA yang saya tampilkan di situ. Saya juga ingin memperoleh feedback. Saya ingin memperoleh feedback dari teman-teman semua. Dan semoga rekoleksi malam ini cukup sederhana untuk dicerna. Dan semoga sedikit memberi dorongan atau memberi tantangan bagi teman-teman untuk berpikir kira-kira sesudah perayaan kita 150 tahun yang menggelegar ini,
ya. Jangan berhenti pada perayaan yang menggelegar, lalu foto-foto masuk di Instagram, Facebook, WA Group, dan sebagainya. Tetapi semangat misioner apa yang kita timba sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi pembawa terang bagi sesama. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan kepada Mbak Tatiana. Baik, Romo. Terima kasih atas pemaparan yang padat, singkat, dan mengena di hati. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan, tidak apa-apa ya Romo, meskipun Boleh, sudah jam, silakan, silakan. iya, Kita masih terima punya kasih. beberapa waktu untuk Baik, boleh terima kasih diskusi karena sedikit. Romo mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, silahkan. Dan sambil menunggu pertanyaan, tadi di chat itu sudah ada yang bertanya, Romo. Ya, Saya ada. bacakan, kok bisa Yohanes kurang mengenal Yesus? Baik, Kan mereka sejatinya bersaudara, begitu baik. Romo. Itu penafsiran saya, tetapi saya juga mempunyai alasan mengapa saya katakan demikian. Ya, eh, Yohanes itu sesudah dia itu hidup di padang gurun. Ya, nanti buka Injil ya, nanti cari itu. Yohanes itu memang dia anak dari Zakaria dan Elizabeth, dan menurut Injil Lukas, Elizabeth itu bersaudara dengan Maria. Maka mereka adalah saudara Yohanes dan Yesus. Hanya Yohanes itu dia hidup di padang gurun yang menurut deskripsi dalam Injil Yohanes kalau tidak Matius kalau tidak salah hidup dari berpakaian bulu unta, hidup dari belalang dan madu hutan. Ya, itu cara hidup pertapa-pertapa. Cara hidup orang-orang yang eh, meninggalkan keramaian, meninggalkan kehidupan urban seperti Yerusalem dan sebagainya, untuk masuk ke dalam sebuah pola hidup yang bahasa spiritualitasnya itu disebut sebagai asketik. Asketik. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa Yohanes terkejut? Itu berdasarkan kalimat Yohanes sendiri dalam Injil Yohanes bab 3 ketika dia bersaksi tentang uh, siapa Mesias itu. Ya. Jadi mengenal di sini bukan berarti bahwa mengenal secara personal sebagai saudara, itu tidak. Itu saya tidak bahasakan itu. Maksud saya adalah Yohanes Yesus itu menjadi Mesias itu sejak kapan Yohanes tahu? Bahwa mereka saudara, iya. Bahwa mereka masa kecil mungkin pernah ketemu makan roti sama-sama atau bermain tanah sama-sama atau apa itu mungkin ada. Itu tidak ada data sama sekali di dalam kitab suci. Ya, tidak ada. Tetapi dalam Injil Yohanes bab 3 ayatnya saya lupa, kita bisa lihat sejenak, itu Yohanes antara lain mengatakan begini. Yohanes bab 3. hmm, baik. Sebetulnya bukan bab 3 tetapi pada bab bab 1 ketika para muridnya dia menunjukkan kepada Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah, ya. Lalu dia berkata begini, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Jadi toko itu dia sebutkan. Tetapi pada ayat yang berikut, yang ayat 31, 1:31 dia katakan begini. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Lalu dilanjutkan,
Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Nya di sini adalah Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Ya. Nanti baca Yohanes bab 1 ayat 32 sampai ayat 35. Jadi Yohanes sendiri mengatakan di situ bahwa dia sebetulnya tidak tahu orang yang dinaungi Roh Kudus itu siapa. Walaupun Tuhan yang mengutus dia sudah mengatakan bahwa Mesias itu adalah orang yang nanti yang kamu lihat Roh Tuhan turun ke atas dia dan tinggal di atasnya. Lalu Yohanes katakan bahwa aku itu tidak mengenal dia sebetulnya, tetapi aku bersaksi bahwa Roh itu turun ke atas dia. Maka dia itu adalah anak Allah. Nah, tafsiran saya adalah begini. Pasti Yohanes pasti kaget kan. Roh Kudus turun, oh ternyata turun ini ke atas Yesus ya. Berarti yang Mesias ini sepupu saya dong. Nah, ini dari sisi kemanusiaannya saja. Tidak tertulis demikian di dalam Alkitab. Tapi dari kalimat-kalimat Yohanes itu kita mengetahui bahwa memang Yohanes sebetulnya tidak tahu roh Tuhan itu turun ke atas siapa. Sampai dia lihat sendiri. Dan dia lihat itu kapan? Itu waktu Yesus dibaptis. Seperti yang tertera di dalam Injil Matius. Ya. Kurang lebih begitu Pak Budi ya. Jadi bukan Yohanes tidak mengenal Yesus secara sebagai kekeluargaan dan sebagainya, tetapi dalam peranan sebagai Mesias, orang yang dinaungi roh, orang yang dinaungi roh. Itu hanya diketahui Yohanes ketika roh memang betul-betul turun ke atasnya. Dan roh itu turun pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Baik. Baik, terima kasih Romo Aura. Apakah masih ada kesempatan untuk bertanya lagi, Romo? Boleh satu Boleh. orang lagi Satu boleh. lagi, Bapak Ibu, Atau silakan. saya menambahkan, Romo, saya Monggo, menambahkan Mas. penjelasan tentang Yohanes Pembaptis. Karena saya tambahkan apa yang Romo Aurel katakan, karena gini, kita juga mendapatkan sebenarnya adalah jawaban dari Injil Lukas bab 1 ayat 80, yaitu setelah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan Kidung Sakaria. Ayatnya demikian ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya dan tinggal di padang gurun sampai pada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Nah, menarik bahwa ada beberapa tulisan, misalnya menurut Yohanes Chrysostomos abad keempat dan Bapak Gereja itu menyatakan Yohanes Pembaptis itu tidak dibesarkan oleh keluarganya. Karena apa? Dia tidak dibesarkan di Yerusalem. Dan beberapa tulisan, kalau kita nanti membaca tulisan-tulisan yang lain, ada naskah laut mati seperti Yosefus itu mencatat tentang bagaimana kaum Esseni, yaitu sebuah sekte Yahudi yang hidup terlibat dan menjalankan proses berbagai bentuk askese di padang gurun, puasa, berdoa, membaca kitab suci, seperti komunitas monastik dan para rahib. Dan menurut tulisan ini, ada kemungkinan bahwa setelah kelahiran itu, orang tua Yohanes Pembaptis menyerahkan pemeliharaan ini kepada kaum Esseni, sehingga Yohanes Pembaptis dibesarkan dengan cara seperti itu. Ini beberapa tulisan-tulisan yang lain, sehingga dengan demikian kita bisa melihat pada awal mulanya bahwa pertapa padang gurun mengatakan Yohanes Pembaptis dibesarkan dengan cara demikian. Jadi dibesarkan oleh komunitas ini. Maka kalau kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis tidak dibesarkan di daerah Yudea, dan disinilah pengalaman padang gurun itu. Lalu itulah mengapa Yohanes Pembaptis tidak mengenali Yesus. Misalnya tulisan Bapak Bapak Gereja kuno, misalnya Santo Cyrillus juga dari Yerusalem menjelaskan apa yang
mungkin yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus dari segi penampilannya. Tapi bagaimana kemudian Yohanes mengenali Yesus bukan karena hubungan keluarga, tapi melalui wahyu ilahi. Makanya pengenalan akan Yesus terjadi dalam proses Roh Kudus ketika Yesus juga sudah dibaptis. Nah, apa yang menjadi kesaksian inilah kemudian dia menyaksikan Roh turun atas Yesus, maka Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus sebagai yang kita juga baca. Misalnya dari Injil Matius bab 3 ayat 11. Yohanes berkata, dia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Jadi konteksnya adalah bagaimana tulisan beberapa bapak gereja menjelaskan Yohanes Pembaptis mengapa kok di padang gurun, karena ada kelompok Eseni yang memang di padang gurun bertapa, mati raga, askese, dan persembahan dari orang tua Yohanes adalah mempersembahkan hidup dalam kelompok Eseni yang menurut beberapa tulisan itu bahwa kelompok ini sungguh-sungguh sangat tinggi dalam kekuatan terhadap mati raga, hidup dalam padang gurun, sehingga inilah mengapa Yohanes pada awal mulanya mengatakan, aku tidak mengenal dia, tapi oleh kuasa Roh Kudus pada akhirnya Yohanes Pembaptis mengenal dia. Demikian tambahan dari saya dari beberapa tulisan bapak-bapak gereja dan tulisan kuno abad keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Gras. Ada satu pertanyaan lagi Romo melalui chat Baik. dari Bapak Angelo Ya. Pademangan. Ini yang terakhir Terkait, ya. iya ini terakhir Romo. Ini yang terakhir ya, supaya kita jangan terlalu Baik, malam Romo. juga. Terkait dengan 5 tugas gereja yang tadi Romo jelaskan, menurut hemat Romo, kaitannya dengan zaman sekarang, tugas mana yang paling penting Romo? Ya. Kelima tugas ini adalah pilar utama gereja yang satu menopang yang lain. Yang mana lebih penting itu sangat bergantung pada konteks. Tetapi saya membaca konteks sekarang, terutama konteks digital, ya, praktis kita menyentuh kelima nilai ini sebagai hal-hal yang urgen. Sebagai contoh, misalnya, soal pewartaan. Pewartaan dalam dunia digital sekarang itu terbuka sangat luas. Ya, pewartaan itu baik dalam rupa pengajaran-pengajaran seperti yang kita buat sekarang, tapi juga sekarang yang tampil itu dalam bentuk apologet-apologet yang muncul, yang seringkali membuat orang kebakaran jenggot karena membuka kebenaran, yang menyakitkan. Tidak semua orang bisa seperti itu, tapi hal macam itu juga perlu. Hal juga macam itu juga perlu. Untuk membuka kebenaran. Karena sekarang orang sangat pandai memutarbalikkan kebenaran dengan macam-macam dalih yang kita sebut sebagai relativisme. Ya, tentang koinonia itu justru jauh lebih justru penting sekali sekarang, karena peranan divisif dari media digital sekarang ini luar biasa. Ya, orang bisa dihakimi hanya karena salah informasi saja. Ya, itu salah informasi sedikit. Kita boleh sesudah itu berusaha memakai hak jawab atau segala macam, tapi kerusakan sudah terjadi. Ya. Jadi koinonia itu justru menjadi lebih urgen sekarang ini. Diakonia apalagi. Melihat sekarang melalui dunia digital, apa yang paling menonjol? Pameran keberhasilan, kesuksesan, kemewahan. Coba lihat, berapa orang yang sungguh-sungguh jujur dengan kata-kata motivasi yang dia tampilkan melalui Facebook misalnya. Orang kan berusaha tampil yang paling indah. Tapi ada juga yang maki-maki dan sebagainya, itu juga ada. Tetapi kebanyakan itu kita membahasakan satu citra eh, positif dalam tanda kutip, citra berhasil, citra mewah, sambil melupakan sesungguhnya perjuangan orang di lapangan yang real, berhadapan dengan ketidakadilan, kemiskinan, dan segala macam. Nah, ini menjadi kebutuhan yang urgen, sisi pelayanan. Liturgia, ya. Liturgia sebagai sebuah perayaan bersama, merayakan belas kasih Tuhan, ya. Dunia digital itu condong mengambil alih
Tapi dunia digital itu memberikan hal-hal parsial, sepotong demi sepotong. Kepenuhan perayaan sebagai satu tubuh mistik Kristus itu hanya kita temukan dalam kebersamaan, terutama perayaan sakramenta, martiria, kesaksian, ya, kesaksian tentang iman, kebenaran iman harus diungkapkan walaupun itu sakit. Maka saya secara personal mendukung juga sejumlah apologet muda yang beberapa orang saya kenal. Dan walaupun bahasa-bahasanya itu kadang-kadang sakit, tetapi kadang-kadang juga perlu ditampilkan untuk membuat orang Farisi sadar. Yesus mengatai mereka sebagai hai ular beludak, ya, hai kamu kubur yang dilabur putih, ya, yang di luar kelihatan indah, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan dan sebagainya. Itu kata-kata Yesus loh. Maka kebenaran sering kena, tapi dalam tata kerama hidup modern ada banyak cara. Tidak hanya kecaman semata-mata, ada juga gaya-gaya yang halus tapi menusuk, diplomatis tetapi mampu membahasakan esensi masalah secara baik. Maka Pak Angelo, untuk bertanya apa yang lebih urgen dari kelima tugas ini, saya katakan kelima-limanya sama urgen. Tetapi kita masing-masing peka dengan konteks yang kita hadapi. Kita masing-masing peka dengan konteks yang kita hadapi. Andai kata di depan mata ada orang yang membutuhkan advokasi kita karena dia adalah korban ketidakadilan dan kita mampu melakukannya, tapi karena kita tidak ingin capek, tidak ingin terlibat, lalu berdalih, saya lebih suka menjadi pewarta dalam rumpun kerikma karena saya sangat pandai mengajar dalam katekisasi misalnya. Lalu untuk itu, saya lalu tidak terlibat pada advokasi bagi orang-orang korban ketidakadilan. Nah, di situ terjadi apa yang kita sebut sebagai excuse, rasionalisasi untuk tidak terlibat pada satu kebutuhan mendesak sebagai ungkapan iman dan membelokkannya untuk sesuatu yang lain yang sebetulnya kalah urgen dibandingkan dengan sesuatu yang kita hadapi di depan mata ini. Nah, teman-teman Soferdia, semua ini tentu menuntut beban ekstra dari kita. Tapi itulah apa yang kita sebut sebagai para misionaris pewarta iman kepada Kristus Sang Penyelamat. Para rasul misalnya, tidak ada satu orang pun rasul itu yang mempunyai hidup yang gampang. Semua mempunyai hidup yang berat, bahkan berakhir tragis. Berakhir tragis. Yohanes yang kita sebut sebagai bukan martir itu pun mengalami jalan hidup yang berat. Walaupun demikian, ilustrasi yang saya katakan ini adalah demikian. Sebagai misionaris yang berpartisipasi di dalam spiritualitas serikat sabda Allah, kita semua adalah awam-awam yang pada prinsipnya sudah memiliki tanggung jawab yang sama sebagai orang yang dibaptis, yakni mewartakan kerajaan Allah. Tanpa menjadi anggota Soferdia pun, tanggung jawab ini ada di tanganmu. Tapi ketika memilih menjadi Soferdia, Anda sebetulnya berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang melampaui tanggung jawab standar. Ya, move beyond the standard. Ya. Nah, disinilah tuntutan salib itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini harus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, saya mendorong para moderator Soferdia, ya, para pembina Soferdia dimanapun, coba sedikit lebih rajin untuk studi dan sedikit inovatif di dalam menuntun para sama saudara yang sudah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam spiritualitas pewartaan Injil menurut spiritualitas Sang Sabda yang kita banggakan ini. Ya. Sehingga itu menjadi PR untuk sampai satu saat, semoga kita sampai sampai satu saat itu kita mampu membuat definisi-definisi dan
jabaran-jabaran yang konkret yang membuat kita katakan, inilah identitas kami sebagai orang Soferdia. Inilah identitas kami sebagai orang Soferdia. Ya, semoga demikian ya. Pak Angelo, mungkin ini tidak bisa menjawab segala kebutuhan yang disampaikan, tapi ini sebagai sentilan bahwa kepekaan kita terhadap situasi sekitar itu menuntut tanggapan kita yang cepat. Jadi, Soferdia Pademangan pasti konteksnya berbeda dengan Soferdia Martubung. Soferdia Kesatrian pasti berbeda dengan Soferdia Tanggap. Ya, Soferdia Batam pasti berbeda dengan Soferdia Surabaya. Berbeda. Konteksnya, tanggapannya pasti berbeda-beda juga. Tetapi spiritnya tetap sama. Dalam gereja selalu ada 5 kesaksian penting ini. Wartakan firman, bangun persekutuan, layani sesama, rayakan kebaikan Tuhan, dan berikan kesaksian, kapan dan dimanapun. 5 elemen ini adalah 5 pilar penting di dalam sejarah misi gereja. Baik, saya selesai dulu di sini, Bu Tatiana, karena masih ada beberapa lagi teman yang akan berbicara. Jadi, baik atau kurangnya, semoga sumbangan saya ini bisa menjadi sedikit penggembira dalam kita merayakan 150 tahun SWD. Semoga 3 sesi yang saya bawakan selama 3 bulan belakangan ini kira-kira menjadi dorongan sedikit bagi teman-teman untuk kreatif membangun Soferdia di lingkungan masing-masing. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Bu Tatiana. Baik, Romo Aurel, terima kasih atas pemaparannya, Romo dan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Pemaparan dan tanya jawab sudah selesai, maka saya rasa perlu 1-2 menit Romo Aurel untuk memberikan peneguhan kepada kami Ya, supaya kami semakin berani bersaksi sebagai Soferdia dan semakin kreatif juga sebagai anggota Baik, Soferdia. sebagai peneguhan, saya kembali menggarisbawahi spirit dasar Yohanes Pembaptis ya, bahwa sebagai Soferdia ini tidak boleh menjadi ajang prestasi atau ajang penonjolan diri, tetapi ajang animasi untuk bisa melayani sebagai pembawa terang. Ingat, peranan pembawa terang itu hanya suara yang berseru-seru, dia adalah penunjuk arah, dia adalah hamba yang setia, dan dia adalah pemain belakang layar. Ya, yang punya kemuliaan itu adalah Tuhan. Tapi dia orang yang mau berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kemuliaan Tuhan itu kita ungkapkan dalam berbagai cara tadi. Tapi 5 penekanan itu selalu saya sampaikan. Wartakanlah firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Bangunlah persekutuan bersama saudara dengan tulus ikhlas. Sehingga di antara kita itu tidak ada kepalsuan, ya, yang ada hanya kejujuran dan ketulusan. Lalu layanilah sesama siapapun dia dengan sepenuh hati. Ya. Jangan pandang batasan-batasan. Dan yang keempat, rayakanlah kebaikan Tuhan. Ya, agungkanlah Dia. Dan yang kelima, siapkan diri selalu untuk memikul salib kesaksian. Karena dimanapun kita selalu bisa dihadapkan dengan penolakan terhadap iman kita kepada Yesus Kristus. Saya sangka itu saja yang saya bisa garis bawahi, Bu Tatiana. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, Romo. Selanjutnya akan dibawakan doa 150 tahun dan doa pelindung serikat. Kemudian sebelum berkat penutup, kita akan mendengar sedikit secara singkat sapaan dari Ketua Soferdia IDC. Kami persilahkan doa 150 tahun SPD. Romo, Bapak, Ibu, Soferdian, mari kita hening sejenak sebelum kita mulai doa 150 tahun SPD. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber hidup dan persekutuan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menginspirasi Santo Arnoldus Jansen untuk mendirikan Serikat Sabda Allah. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami
kepada mereka yang telah mendahului kami, dan kepada semua mitra dalam misi. Bersatu dengan Yesus Kristus, Sabda yang menjelma, kami adalah murid-muridnya yang mewartakan kabar gembira tentang kehidupan dan sukacita dalam persahabatan dan belas kasih bagi dunia yang terluka. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, perbaharilah kami Tuhan, teguhkan perjalanan kami sebagai peziarah harapan, dan kala kami menghadapi tantangan-tantangan baru, semoga kami menanggapi dengan kreativitas, kesetiaan, dan semangat sinodalitas. Santa Maria, Bunda Sang Sabda, tuntunlah misi kami dengan tanda-tanda yang membangun persekutuan dan memajukan partisipasi. Semoga terang putra-Mu yang menghalau kegelapan menyinari hati kami, semua umat manusia dan ciptaan. Amin. Doa pelindung serikat. Sabda Allah yang telah menjadi manusia, Hidupkanlah kami dengan Roh-Mu. Bunda Tuhan yang tersuci, Antarlah Angkatlah semua semua manusia kepada putra-Mu. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, kembangkanlah kerajaan Allah di dunia. Santo Yosef, Yoakim, dan Santa Ana, Mohonlah kepada Tuhan banyak pelayan Injil. Santo Petrus dan Paulus, Yohanes dan Andreas, Bantulah para pewarta iman. Santo Gregorius, Agustinus, dan Vincentius, Doakanlah semua pejabat gereja. Santo Arnoldus Jansen, dan Yosef René de Mens, Bukalah hati kami bagi semua orang. Beata Maria Helena dan Yosefa, Tolonglah kami dalam tugas pelayanan misioner. Beato Martir Ludovicus, Stanislaus, Aloysius, dan Gregorius, Teguhkanlah kami dalam kesaksian iman dan cinta. Santo Franciscus Assisi, Franciscus Saverius, dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Dampingilah perjalanan dan kegiatan misioner kami. Beato Dionysius dan Redemptus, Kobarkanlah iman, harapan, dan cinta kami kepada Allah. di hadapan terang sabda Allah dan Roh pemberi karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman. Dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih kita yang sangat besar untuk Pater Aurel yang pada bagian akhir memaparkan bagaimana sebuah keindahan dari terang itu yang harus diwujud nyatakan dalam Panca Dharma Gereja atau 5 tugas gereja. Terima kasih Romo Aurel, semoga pada kesempatan yang lain juga Romo Aurel masih mau membantu dari Kawah Chandra di muka Biblical Apostolate di Batam yang memberikan inspirasi luar biasa, dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian hidup karya usaha rahmat panggilan kita, mereka yang kita kenangkan dalam doa, dan semangat 150 tahun SPD dalam terang sabdanya, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Gras. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya beri kesempatan Bu Paulina untuk memberikan sapaan singkat. Bu Paulina, silakan. Baik, selamat malam para pater, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus. Sudah cukup larut, jadi saya singkat saja. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua yang setia selama 3 bulan ini bersama-sama mengikuti rekoleksi dari seri 1, 2, dan 3. Kemudian kepada Pater Aurel yang setia memberikan bimbingan kepada kami. Kami berharap di kemudian hari kita masih boleh bertemu lagi. Mungkin nanti kita akan
bicarakan untuk mungkin kita akan melakukan secara rutin seperti dulu pernah kita coba adakan juga dalam rupa sharing kitab suci atau semacam itu. Kemudian kita di September nanti di masing-masing distrik ataupun paroki pasti akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 150 tahun SVD. Maka saya berharap semua anggota Soferdia ikutlah aktif terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam perayaan 150 tahun SVD. Kemudian yang terakhir, kami mohon doa restu dari para pater dan Bapak Ibu sekalian, karena dari Soferdia IDJ, kami juga akan melaksanakan ziarah napak tilas SVD ke Eropa. Jadi sudah ada sekitar 27 anggota Soferdia dari Provinsi Jawa yang akan berangkat pada tanggal 6 September sampai dengan 17 September. Kami mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan baik, terutama kami saat ini masih dalam rangka pengurusan visa. Semoga semuanya bisa dikabulkan sehingga kami semua bisa berangkat ke Eropa dalam waktu yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua malam hari ini. Semoga kita semakin semangat untuk bersaksi melaksanakan tugas perutusan kita sebagai Soferdia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.